Bab 381. Anda tidak salah baca. Dia sudah keluar 1 jam lebih awal, mungkin karena mendengar sesuatu, merasa tidak aman, dan segera pergi. Beraninya Michael tidak mengindahkan peringatan Jared, dengan terang-terangan melakukan hal-hal yang diketahuinya sendiri bahwa itu melanggar hukum. Klaus mendongak sambil tersenyum lembut, tetapi matanya memancarkan dingin yang tak wajar. Dia memanggil dan memberitahu Jared apa yang dia temukan dan sebagian dari interpretasinya sendiri, seolah-olah dia telah menyaksikan apa yang terjadi dengan matanya sendiri. Dia hanya pandai mengadu, bahkan membuat Michael berani. Keheningan panjang terjadi di pihak Jared sebelum Jared terdengar berkata, satu persatu. Klaus kemudian menutup telepon dan merasa senang. Satu persatu, setiap orang mendapat giliran. Bos punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu, dan aku tidak terburu-buru. Sementara itu, Nicole mengantar Nyonya Walleser ke Riddle Mansion untuk bertemu orang tuanya. Kakak laki-lakinya yang tertualah yang menjemputnya terakhir kali. Daniel dan Gloria belum pernah bertemu dengan Ibu Walleser, jadi Ibu Walleser harus mengantar Ibu Walleser untuk bertemu mereka. Ketika Nicole membawa Ibu Walleser ke ruang tamu, mereka kebetulan melihat Daniel dan Gloria turun ke bawah. Gloria menatap Nicole dan Mrs. Walleser dengan heran. Ia segera menghampiri mereka dan berbisik kepada Nicole, ini. Melihat Nicole mengangguk, mata Gloria dan Daniel berbinar. Mereka berjalan dengan gembira ke arah Mrs. Walleser, memegang tangannya, dan berkata lembut kepadanya, Anda pasti nenek Nicole. Kami sudah lama mendengar Nicole berbicara tentang Anda dan berpikir untuk mengunjungi Anda di Great Oak untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Kami tidak menyangka Anda akan datang lebih dulu. Daniel pun nyengir sambil menatap Nyonya Walleser, dan sesekali mengangguk tanda setuju dengan apa yang dikatakan Gloria. Ibu Walleser tidak menyangka orang tua Nicole begitu ramah. Ia merasa tersentuh dan melambaikan tangannya. Saya hanya merindukan Nicole, ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Sekarang saya lega melihat kalian semua begitu ramah. Gloria segera mengulurkan tangan dan memegang tangan Ibu Walleser, sambil mengedipkan mata pada Nicole, kakekmu sedang menunggumu untuk menemaninya minum obatnya. Nicole tahu mereka ingin mengobrol dengan Ibu Walleser, jadi dia mengangguk pelan dan berkata kepada Ibu Walleser, saya akan segera kembali. Ibu Walleser tidak menghentikannya untuk pergi, tetapi menatapnya dengan ekspresi seperti seorang paman. Gadis baik, pergilah. Ia dan Gloria duduk dan mengobrol di sofa. Nicole baru naik ke atas saat ia melihat mereka sudah akrab. Ibu Walleser menceritakan beberapa kisah lucu tentang masa kecil Nicole kepada Gloria. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Dengan Nicole sebagai topik pembicaraan, percakapan itu tidak terasa canggung sama sekali. Setelah mengetahui kebiasaan Nicole, makanan kesukaannya, dan hal-hal yang mungkin menyinggung perasaannya, Gloria akhirnya bertanya dengan hati-hati, apakah Nicole akan menyalahkanku karena meninggalkannya selama bertahun-tahun. Nyonya Walleser sepertinya sudah menduga pertanyaan ini. Dia melirik Gloria dan mendesah pelan. Anda harus bertanya kepada Nicole tentang hal ini. Dia tahu banyak hal dan menyimpan semuanya sendiri sejak dia masih kecil. Melihat wajah Gloria yang muram, Ibu Walleser menambahkan, dengan berkata, Nicole pasti sangat mencintai kalian berdua. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di keluarga Riddle, dilihat dari kepribadiannya. Mendengar hal ini, mata Daniel dan istrinya berbinar. Mereka menatap Walleser, dengan sedikit rasa terima kasih di wajah mereka. Mereka terlalu dibutakan oleh emosi mereka, dan Walleser lah yang membuat mereka menyadari situasi yang sebenarnya. Bab 382. Nyonya Walleser memandang Gloria dan bertanya padanya, kamu menemukan seorang putri sebelum Nicole, bukan? Gloria dan Daniel saling berpandangan, lalu keduanya menundukkan kepala karena malu. Norah marah dan tidak pulang selama beberapa hari, jadi Gloria membujuknya. 2 malam yang lalu, dia mendengar seorang pembantu mengatakan Norah sudah pulang, tetapi hanya melihat sebentar lalu pergi. Tidak ada yang tahu mengapa dia tidak masuk ke dalam rumah, tetapi Gloria berpikir untuk mengunjunginya di sekolah jika Norah masih belum pulang dalam 2 hari. Daniel juga mendesah saat Norah muncul dalam pikirannya.
Itu semua karena mereka tidak melakukan tes DNA sehingga mereka mencampurkan Norah dengan Nicole, yang sama-sama menyakitkan bagi Nicole dan Norah. Ibu Walleser melihat bahwa mereka benar-benar merasa kasihan pada Nicole. Merupakan kelalaian besar sebagai orang tua karena mereka baru menemukan Nicole kembali setelah sekian lama. Ibu Walleser bermaksud menegur mereka. Namun, melihat wajah mereka yang bersalah, akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anak-anaknya tumbuh bersama mereka. Daniel dan Gloria pasti sangat sedih kehilangan Nicole karena kelalaian mereka saat itu. Kekecewaan yang mereka rasakan setelah menyadari bahwa mereka salah mengira orang lain sebagai putri mereka juga tidak membantu. Waktu dan usaha yang telah mereka habiskan serta besarnya tekanan alami mereka pasti sangat besar. Jadi, dia tidak perlu mengungkit masalah itu lagi. Nyonya Walleser menghela napas lagi. Dia menatap Daniel dan Gloria dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian boleh memberi Nicole kebebasan, tapi kalian juga harus memegang tangan dan menuntunnya ke jalan pulang. Kalian hanya perlu bersantai di sana, dan dia akan membalas kalian tanpa henti. Jadi, kalian harus memperlakukannya dengan baik. Daniel dan Gloria mengangguk yakin. Ibu Walleser tersenyum lega dan masih ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka, dan terdengar suara masam dari luar. Bagaimana kamu bisa mengizinkan Tom, Dick, dan Harry memasuki Riddle Mansion? Itu Dillon. Dia masuk, berputar-putar, dan mencibir pada Ni Walleser, yang berpakaian unik, yang sedang duduk di meja. Baru kemudian dia duduk di sofa di sisi seberangnya, menyilangkan kakinya, dan berkata kepada Daniel, apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan dengan mengundang seorang pemulung ke rumah kita? Dillon tampak penuh kemenangan. Daniel menatap dengan amarah yang tak terpendam di wajahnya. Kamu boleh mengejekku, tapi tolong jangan libatkan nenek Nicole. Apa, nenek tua ini adalah orang yang membesarkan anak nakal itu? Tatapan mata Dillon yang penuh kebencian terlihat sangat jelas. Dia hampir tertawa bahak. Mengapa aku tidak boleh marah? Pakaiannya sangat buruk, bukankah dia seorang pemulung? Gloria tidak tahan mendengar hinaannya dan berdiri. Dillon, aku menghormatimu sebagai saudara iparku, tapi tolong hormati orang lain dan jangan melontarkan hinaan. Kata-kata Gloria menusuknya tepat di bagian yang paling menyakitkan. Dillon berubah dari malu menjadi marah, melompat berdiri, ingin menamparkan Gloria. Dasar jalang, beraninya kau mengatakan ini padaku. Karen, yang baru saja kembali untuk mengunjungi Tuan Riddleser, baru saja turun ke bawah dan tidak bisa berbisik ketika mendengar suara gaduh di ruang tamu. Dia tidak berbicara dengan Dillon akhir-akhir ini karena Dillon telah mempermalukannya di depan semua orang terakhir kali. Namun, dia juga merasa tidak tahan melihat suaminya diganggu dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, dia menggerakkan tangga menuruni tangga. Apa yang kamu gila, Gloria? Beraninya kau menghina suamiku. Percayalah, aku akan merobek mulutmu. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara pemerintahan tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Hentikan. Tangan Dillon dicengkeram Daniel, dan Karen berada di posisinya yang mendekati Gloria. Bab 383. Mereka semua membalas dengan kaku. Ayah. Semua orang melihat ke atas tangga. Mereka tidak percaya mata mereka saat melihat Tuan Riddleser berdiri. Nicole membantu berjalan menuruni tangga. Alisnya berkerut saat melihat neneknya berdiri di sana dan diganggu. Namun, Nicole merasa hangat melihat Gloria berdiri di depan neneknya dan melindunginya. Dillon dan istrinya berusaha untuk terlihat normal karena mereka tidak ingin bertindak gegabah di depan ayah mereka. Sedikit kekecewaan terpancar di mata Tuan Riddleser saat dia menatap Dillon. Tuan Riddleser sangat marah kepada Dillon, tangannya gemetar. Dillon tadi cukup berisik. Jadi, Tuan Riddleser mendengar semuanya saat ia berjalan di lorong. Dillon benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia bisa mengakui kata-kata yang mengerikan itu kepada nyonya? Dillon tidak tampak sebangga sebelumnya ketika dia melihat wajah ayahnya berubah marah. Dia segera duduk tegak dan memaksakan senyum sambil menatap ayahnya. Apa kabar, ayah? Apakah ayah merasa lebih baik? Mengapa ayah turun?
Karen merasa jijik dengan reaksi suaminya. Bagaimana mungkin Dillion masih takut pada ayahnya? Meskipun Karen tidak senang dengan reaksi suaminya, dia tersentak saat menyadari ayahnya sangat marah. Dia segera menarik tangannya dan berdiri di belakang suaminya. Tuan Riddlesir, menggerutu sambil menatap mereka berdua. Kenapa kamu bertanya? Apa kau berharap aku tidak akan bisa berdiri lagi? Dillion tetap diam karena dia tahu apapun yang akan dia katakan hanya akan membuat ayahnya semakin kesal. Namun, dia merasa jijik dengan cara berpakaian Nyonya Walleser. Dia mengerutkan mulutnya dan menyuarakan ketidaksenangannya. Ayah, jangan membuatku marah. Lihat apa yang Daniel lakukan. Bagaimana dia bisa membawa seseorang berpakaian seperti pengemis ke rumah kita? Wajah Nicole menjadi gelap ketika Dillion menyebut Nyi Walleser sebagai pengemis. Riddlesir menyadari emosinya dengan cepat dan menamparkan tangannya untuk menghiburnya. Dia kemudian berbalik dan menatap Dillion dengan marah. Anda sangat kasar kepada Nyonya Walleser. Mohon maaf sekarang, kata Tuan Riddlesir. Apa ayah baru saja memintaku untuk meminta maaf kepada seorang pengemis? Dillion berdiri diam. Tuan Riddlesir membukakan matanya. Si bocah ini bahkan tidak mau mendengarkanku sekarang. Apa dia sudah tidak menghormatiku? Nicole membantu Tuan Riddlesir berjalan ke arah Dillion dan yang lainnya. Meskipun Dillion mendengar ayahnya, dengan tegas dan jelas, dia tetap menolak untuk meminta maaf kepada pengemis. Dia percaya bahwa ayahnya tidak akan mempermalukannya di depan orang luar, apapun yang dilakukannya. Itu mungkin hanya untuk hiburan. Sementara Dillion merasa cukup yakin dengan pikirannya sendiri, hembusan angin tiba-tiba menyampaikan dari belakangnya. Dia kemudian merasakan nyeri tajam di lututnya saat dia masih mencerna apa yang sedang terjadi. Ah! Teriak Dillion. Sebuah pukulan yang kuat menjatuhkannya ke lutut, membuatnya tampak tenggelam dan tenggelam. Beraninya kau menendangku, Nicole. Bab 384. Dillion secara naluriah berasumsi bahwa Nicole pastilah yang menendangnya karena Nicole hampir membuatnya berlutut saat itu. Namun, fakta bahwa ia tidak harus berlutut pada akhirnya tidak mengurangi rasa malunya. Pasti Nicole yang mencoba membuatku malu lagi. Kamu masih berani menelepon Nicole. Kamu pantas ditendang, kata Tuan Riddlesir. Wajah Dillion menjadi pucat saat dia ditegur keras oleh ayahnya. Ayah benar-benar membiarkan Nicole menendangku. Dia bahkan tidak peduli bahwa aku adalah anggota keluarga yang lebih tua dan menempatkanku dalam posisi yang sulit. Karen tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Ayah. Tidak peduli apapun. Dillion tetaplah anggota keluarga yang lebih tua. Sambil berkata demikian, dia berlari ke arah Dillion, ingin membantunya berdiri. Namun, Tuan Riddlesir berkata dengan suara dingin, jangan ada di antara kalian yang berani membantunya berdiri. Kata-katanya mengejutkan Karen. Ia segera menarik tangannya. Tuan Riddlesir menatap mata Dillion, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa kasihan dalam suaranya, saya ulangi, minta maaf kepada Nyonya Walleser sekarang. Dillion tidak menyangka Tuan Riddlesir akan meminta maaf kepadanya kepada Nyonya Walleser. Ia menatap Tuan Riddlesir, lalu ke Nicole, yang menatapnya tajam. Ia hampir tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Namun, dia tahu bahwa ini tidak akan berakhir jika dia tidak meminta maaf padanya. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menahan amarahnya dan berkata, maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Sialan Nicole, gara-gara dia aku jadi harus merendahkan diri minta maaf ke pengemis hina ini. Pikir Dillion yang menatap Nicole dengan mata penuh kebencian, seakan-akan ingin mengulitinya hidup-hidup. Namun, Tuan Riddlesir memukul-mukul tanah dengan tongkatnya dan mengerutkan kening. Wajah apa yang kau tunjukkan padanya? Tindakan Tuan Riddlesir membuat Dillion merinding. Dia langsung menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya. Di sisi lain, Nicole tidak melewatkan ekspresi kesal di wajah Dillion saat menonton adegan itu. Paman Dillion pasti menyimpan dendam terhadap nenek dan aku. Kakek sudah di sini sekarang, jadi Paman Dillion tidak punya nyali untuk menyakiti kita. Tapi bagaimana kalau saat kakek tidak ada?
Ada kilatan kejam di mata Nicole. Baru saat dia mengalihkan pandangannya ke Mrs. Walliser, dan melihat senyum neneknya yang menenangkan, barulah es di matanya mencair. Tuan Riddleser mengira Dillon telah meminta maaf dengan tulus, jadi dia tidak lagi menghentikan Karen untuk membantu Dillon berdiri. Dia berjalan ke arah Nyonya Walliser, dengan senyum di wajahnya yang tegas. Jadi kamu neneknya Nicole, Mrs. Walliser mengangguk. Ia tahu bahwa pria di hadapannya adalah ketua Riddles. Ia mengira pria itu orang yang tegas. Namun, kini ia menyadari bahwa pria itu tampaknya sangat menghormati Nicole. Memikirkan hal ini, Nyonya Walliser tidak lagi merasa khawatir terhadap Nicole. Ya, dan Anda pasti kakeknya, kata Mrs. Walliser sambil tersenyum lembut. Riddleser mengangguk. Kau benar. Terima kasih telah merawat Nicole selama ini. Senang sekali kau ada di Sanjoto. Silakan tinggal bersama kami untuk makan malam. Setelah mengatakan itu, ia meminta dapur untuk menyiapkan makanan. Setelah itu, ia berkata kepada Daniel, panggil semua orang. Suruh mereka datang ke sini untuk menyambut Ibu Walliser. Tidak perlu melakukan itu, Tuan Riddleser. Ibu Walliser, dengan baik hati menolak perawatan tersebut. Ia merasa bahwa orang seperti dirinya tidak pantas mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari keluarga Riddle. Namun, Bapak Riddleser berpendapat lain. Kamu seharusnya tidak merasa seperti ini. Keluarga Nicole adalah keluargaku. Ini kesempatan langka untuk akhirnya bisa bertemu denganmu di Sanjoto. Mengapa kamu tidak tinggal di sini untuk beberapa waktu? Kami bisa mengajakmu berkeliling. Ekspresi wajah Dillon berubah saat dia mendengar Tuan Riddleser. Tidak mungkin aku akan tinggal bersama pengemis tua ini di bawah satu atap. Ini adalah kediaman Riddle. Bahkan Karen dan aku hanya bisa tinggal di sini selama beberapa hari setiap bulan. Siapa wanita tua ini yang bisa mendapatkan perlakuan khusus? Karen juga punya pikiran yang sama. Namun, saat ia hendak mengutarakan pendapatnya, kata-kata Tuan Riddleser muncul di benaknya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Bab 385. Sekarang Tuan Riddleser marah, dan mereka tidak ingin menentangnya. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Nicole sendirian selama beberapa hari lagi. Nyonya Walliser datang ke sini hanya untuk melihat sikap keluarga Riddle terhadap Nicole. Sikap Tuan Riddleser jelas, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia tidak terbiasa tinggal di keluarga yang sangat besar, dan tidak membantu bahwa Tuan Riddleser memintanya untuk tinggal lebih lama. Ibu Walliser ingin menolak tetapi khawatir penolakannya akan memengaruhi pendapat keluarga Riddle tentang Nicole. Tepat saat Ibu Walliser sedang dalam dilema, Nicole berkata dengan nada meremehkan, tidak apa-apa, kakek. Nenek saya tidak mengenal tempat ini, dan saya akan segera mengikuti ujian. Saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk menemaninya. Mungkin saat nenek datang lain kali, dia bisa tinggal di sini lebih lama. Mendengar apa yang dikatakan Nicole, Mrs. Walliser menghela napas panjang lega. Ia menoleh ke Riddleser. Ya, sungguh sopan sekali Anda mengundang saya makan di sini. Saya tidak ingin merepotkan Anda lagi. Pokoknya, terima kasih banyak, kata Ibu Walliser, sambil mengangguk tanda terima kasih. Tuan Riddleser tidak memaksa. Ia tersenyum dan mengangguk kembali. Tidak apa-apa, bagaimana kalau kita mulai makan malamnya sekarang? Dia merasa Nyonya Walliser baik dan ramah saat melihatnya. Baiklah, Mrs. Walliser mengangguk patuh. Semua orang setuju, dan Daniel serta istrinya tersenyum. Dillon juga merasa lega karena ia tidak harus tinggal bersama wanita tua ini. Aku tidak menyangka nenek Nicole tidak menghargai kebaikan ayah, sama seperti Nicole. Dia cocok dengan orang yang membesarkan Nicole, keduanya sama-sama bodoh. Tidak seperti Dillon dan istrinya yang saling membenci, Nicole berdiri di samping neneknya dan berbicara kepadanya. Nyonya Walliser berbisik kepada Nicole, syukurlah kamu berbicara mewakili saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menolaknya. Nicole menatap neneknya yang imut dengan senyum tipis di matanya. Tak usah khawatir, aku tahu kamu tidak suka tinggal di tempat orang lain. Setelah tinggal bersama Nyonya Walliser selama bertahun-tahun,
Tidak mungkin Nicole tidak tahu bahwa Nyonya Walleser tidak menyukai kehidupan di kota besar. Lagi pula, dia bahkan tidak tinggal di keluarga Riddle sekarang. Nyonya Walleser akan merasa tidak nyaman tinggal sendirian di rumah kakeknya atau rumah orang tuanya. Ditambah lagi kenyataan bahwa bibi dan pamannya tidak begitu ramah, dia khawatir neneknya akan diganggu. Mengingat karakter Mrs. Walleser, dia pasti akan tersenyum dan menanggungnya bahkan jika dia disakiti. Dengan pemikiran ini, tatapan mata Nicole menjadi lebih lembut. Setelah berbincang sebentar dengan orang tuanya, dia dan Ibu Walleser duduk di sebelah kiri kakeknya. Bapak Riddleser mengobrol santai dengan Ibu Walleser. Tak lama kemudian, jarum jam di lorong menunjukkan pukul 6 sore, tetapi cucu-cucunya belum juga datang. Ia mengerutkan kening, kesal karena mereka semakin tidak terkendali. Tepat saat ia mulai marah, pintu terbuka, dan kelima saudara laki-laki Nicole bergegas masuk. Sean pernah bertemu dengan Mrs. Walleser sebelumnya. Melihatnya di meja makan, ia segera memanggil saudara-saudaranya dan menyapanya. Senang sekali bertemu Anda di sini, Mrs. Walleser. Anda nenek Nicole. Anda tampak sangat muda. Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Wallace. Senang bertemu denganmu, Steve, Stanley, dan yang lainnya menyapa Ibu Walleser secara bersamaan. Samuel adalah orang terakhir yang berbicara. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Maaf, saya terlambat. Bab 386. Steve dan Sean juga mengangguk. Mereka baru saja tiba dari kantor dan kebetulan bertemu dengan saudara ketiga mereka yang baru pulang sekolah. Ibu Walleser melihat ke arah anak-anak muda itu, melihat mereka berdiri di samping Sean, dan menebak bahwa mereka adalah saudara laki-laki Nicole. Melihat wajah-wajahnya yang memerah karena berlari, dia tidak ingin mengatakan apapun, tetapi mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak keberatan dan memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Nicole melihat kedua kakaknya duduk di sebelahnya dan tahu bahwa mereka telah menaruh simpati padanya dan dengan demikian menerima Nyonya Walleser, dan bahwa mereka ingin memberitahu Nyonya Walleser bahwa dia tidak pernah dianiaya dalam keluarga Riddle. Itulah sebabnya mereka meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka untuk kembali. Memikirkan hal ini, Nicole merasakan emosinya melonjak. Samuel duduk di sebelah Nicole dan memasangkan mata pada Nicole, yang menatap dengan senyuman di matanya. Pada pukul 6.10 malam, pintu dibuka lagi, dengan Preston kembali dari luar. Karen dengan cepat memberi isyarat kepadanya untuk duduk di sebelahnya untuk makan malam. Namun Preston mengabaikannya. Sebaliknya, ia menarik kursi kosong di satu sisi dan duduk di samping Tuan Riddleser. Riddleser tidak berkata apa-apa saat melihat kejadian ini. Sebaliknya, ia memerintahkan agar makan malam segera disajikan, karena ia tidak akan menunggu kedua anak yang lain. Damien dan Dexter baru tiba saat makan malam dimulai, diikuti oleh Ellar dan Emery, tetapi tidak ada satupun anak Damien yang mengikutinya. Tepat saat Damien ingin duduk, wajahnya tiba-tiba berubah ketika melihat Preston duduk di kursinya. Preston, kenapa kamu duduk di sini? Tanya Damien. Karena dialah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menempati kursi itu selama ini. Preston tidak menatapnya, tetapi mengeluarkan ponselnya dan bermain game dengan headphone, menghalangi dirinya untuk mendengar suara Damien. Damien marah, tapi dia tidak bodoh seperti Dillon. Dia segera mengendalikan emosinya dan menoleh untuk melihat Tuan Riddleser. Ayah, apakah ayah membiarkannya begitu saja? Tanyanya dengan nada bertanya. Ia ingat Tuan Riddleser selalu memanjakan anak-anaknya. Namun, Tuan Riddleser tampaknya tidak terlalu kesal pada hari ini karena dia terlambat. Dia mengabaikan pertanyaan Damien dan mengetuk meja dengan santai. Kau terlambat. Apa masalah dengan anak yang duduk di sini bersamaku? Jangan terlalu perhitungan, katanya tanpa emosi dan kemudian mengambil peralatan makan, jelas tidak ingin mendengar Damien berkata lebih lanjut. Tangan Damien mengepal, ekspresi agak muram. Ia lalu menatap wanita tua itu dan Nicole yang duduk di seberang Tuan Riddleser. Entah bagaimana ia menyadari bahwa kedudukannya dalam keluarga mulai merosot. Ia berubah dari sosok yang dihormati semua orang menjadi sosok yang lebih rendah dari anak-anaknya, bahkan mungkin lebih tidak penting dari seorang wanita tua berpakaian compang camping.
Damien sangat marah, tetapi dia menyeringai dan duduk di sebelah Dillon. Dillon tidak mempermasalahkannya, karena Preston, yang duduk di sebelah Tuan Riddle Sir, adalah putranya. Apa yang perlu dikeluhkan? Pikirnya. Karen juga tidak ingin menelepon kembali. Lagi pula, Preston tampaknya telah menjadi dekat dengan Tuan Riddle Sir, yang bukan hal buruk baginya dan suaminya. Memikirkan hal ini, Karen tersenyum sambil mengerucutkan tepinya. Ia menatap Damien dengan sedikit merentangkan wajahnya. Kenapa kamu tidak memanfaatkan waktu ini sebagai waktu istirahat dari kewajibanmu melayani ayah? Tanya Karen. Damien tidak ingin berdebat dengan seorang wanita. Ia sedang berpikir keras, dengan wajah yang muram. Miley, di sisi lain, tidak mendengar nada tersirat dari apa yang dikatakan Karen. Tidak tahu apa yang terjadi, ia menatap Karen dan kemudian suaminya, mencoba membujuknya. Tepat sekali, Damien. Ayah masih sakit, dan penyakitnya bisa menular. Menggantikan tempat duduk bukanlah ide yang buruk. Wajah Damien semakin muram setelah mendengar apa yang dikatakan Miley. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menoleh ke arah Miley, yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di keluarganya dan hanya ingin putrinya menjadi bintang sepanjang hari. Ia terdengar tidak mengerti ketika mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Apa maksudmu dengan mengubah posisi duduk bukanlah hal yang buruk? Apa kau tidak tahu apa maksud dari kursi itu? Aku takut setelah makan ini, kedudukanku di keluarga akan menjadi tidak penting lagi. Dulu aku adalah orang yang paling dipercayai ayah. Aku selalu duduk di dekatnya, di mana lebih nyaman untuk berbicara dengan ayah dan melaporkan segala sesuatunya serta meminta pendapatnya. Namun sekarang, keadaan di hatiku tampaknya telah terguncang. Bahkan seorang junior pun berhak untuk duduk di tempatku. Memikirkan hal ini, Damien menatap dingin ke arah Miley, kewarasannya mencegahnya untuk membalas Miley sekarang, tetapi menampilkan dingin di matanya yang terlihat jelas. Ketika pertama kali menikahi wanita dari keluarga Rogers ini, dia pikir itu akan membantu dalam kariernya. Namun kini, tampaknya dia tidak banyak membantu. Miley merasa takut dengan melelehkannya, tapi dia tidak mengerti kenapa. Apa sebenarnya yang membuat Damien marah padaku? Aku mengatakan ini karena khawatir, hanya ingin dia beristirahat dengan baik. Memikirkan hal ini, Miley tampak sedikit kesal. Karen hampir ingin tertawa terbahak-bahak melihat kelucuan Miley. Ia berbalik untuk menyampaikan sesuatu kepada Dillon, dan Dillon terkekeh. Merasa tidak terlalu senang dengan sikap Karen yang penuh kemenangan, Miley memelotot ke arahnya. Betapapun bangganya Karen, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa mengalahkannya, putriku jauh lebih baik daripada putri Karen. Karen mengatakan bahwa Harvey dari keluarga Ellison dan Snow adalah sepasang kekasih, tetapi itu belum menjadi tanda-tanda akan terjadi apa-apa. Sebaliknya, Chloe telah mendapatkan peran dalam film Nachel. Namun tanpa sepengetahuan Miley, Chloe tidak berani mengatakan kepadanya bahwa Nachel telah mencoretnya dari peran tersebut. Jadi ketika Miley memikirkan putrinya yang berharga, dia merasa jauh lebih baik. Dia bersinar pada Karen dan kemudian kembali berbisik pada Damien. Jangan marah. Chloe bilang dia akan diundang makan malam dengan Nachel dalam beberapa hari. Apa yang memberitahukan kita juga harus ikut. Damien menoleh dan memutar mata ke arah istrinya yang tampak waspada saat mendengar istrinya menyebut-nyebut Nachel. Bagaimana Chloe mendapatkan undangan Nachel? Tanyanya. Miley berpikir sejenak dan berkata, sepertinya ini ada hubungannya dengan ibuku. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan undangan ke pesta di rumah Nachel dan berencana mengirim Chloe ke sana untuk membangun hubungan baik dengan Nachel. Baru saat itulah Damien menatap lurus ke arah Miley dengan cahaya berkedip di matanya di balik kacamata berbingkai emas. Berapa banyak undangan yang kamu punya ke sana? Tanyanya. Bab 388. Nicole memperkenalkan semua saudara laki-lakinya kepada Ni. Walleser, pada waktu makan malam. Ibu Walleser memandang saudara kembar Spencer dan Samuel dan tersenyum. Kalian berdua tampaknya memiliki hubungan terbaik dengan Nicole, bukan? Baik Spencer maupun Samuel telah mengambilkan makanan untuk Nicole saat makan malam, seolah-olah takut dia tidak akan makan cukup. Dia tahu betul bahwa orang dewasa yang duduk di sana hanyalah formalitas.
Anak-anak yang rela kembali dan bertemu wanita tua seperti dia adalah anak-anak yang memang memiliki hubungan baik dengan Nicole. Samuel mengangguk sebagai jawaban. Dia sangat lembut di depan Ni Wallace, Sir. Itu sudah pasti. Nicole dan aku adalah teman baik. Spencer menyeringai. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Nicole tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, Samuel adalah orang yang paling ceria dan paling dekat denganku. Dia impulsif, tapi dia orang baik." Sekali lagi Spencer terkekeh mendengarnya, tidak menunjukkan ekspresi apapun kepada Samuel. Wajah Samuel langsung berubah muram. Sementara dia mencoba memberikan kesan yang baik pada Ni Wallace, Sir. Spencer, bahkan Nicole, sebenarnya tidak bahagia. Dia mendongak dengan perasaan tidak senang. "Hei, Nicole, reaksimu berlebihan." Nicole tidak membiarkannya menyelesaikannya. Dia memandang Nyonya Wallace, Sir, dengan wajah serius. Dia adalah saudara perempuan yang baik. Salah. Wallace, Sir, mau tidak mau tersenyum dan mengangguk. Dia dapat melihat bahwa Nicole sangat dekat dengan saudara laki-lakinya, dan mereka tampak rukun. Teka-teki, Sir, mau tidak mau tersenyum setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia segera memasang wajah serius lagi. "Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di hari biasa, tetapi Anda semua tidak boleh membiarkan nilai-nilai Anda turun. Apakah kalian semua mengerti?" Nyonya Wallace, Sir, menatap Nicole dengan heran seolah mencoba mengatakan sesuatu. Tapi Nicole hanya mengangguk acuh tak acuh. "Jangan khawatir, aku akan melakukannya," katanya sungguh-sungguh. Hanya pada saat itulah wajah Riddle, Sir, menjadi terang setelah selesai makan. Ia memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan kamar untuk Nyonya Wallace, Sir, tetapi Nyonya Wallace, Sir, menolak. "Saya sangat menghargai keramah tamahan Anda, tetapi saya akan kembali ke Great Oak." "Terima kasih." Nicole memandang Ni Wallace, Sir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu neneknya tidak suka mengganggu orang lain dan bersikeras untuk pergi. Teka-teki, Sir, tertegun sejenak lalu menghela nafas. "Kalau begitu, aku akan meminta sopir untuk mengantarmu kembali ketika kamu berangkat." Ibu Wallace, Sir, mengangguk sebagai tanda terima kasih, dan Nicole tidak keberatan. Sean tiba-tiba berkata, "Aku akan mengantar Ibu Wallace, Sir, pulang." Tuan Riddle, Sir, mengangguk. "Oke, tapi pastikan kamu menjaga tamu itu." Sean mengangguk, berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tuan Riddle, Sir, lalu naik ke atas, meninggalkan yang lain untuk makan bersama Nyonya Wallace, Sir. Karena ayahnya tidak ada, Dillon dan istrinya tak mau repot menjamu orang yang dianggap inferior. Mereka pun naik ke atas untuk beristirahat. Damien dan Miley pun terlihat tidak sabar. Mereka segera menghabiskan makanannya dan berangkat menemui Teka-teki, Sir. Kini tinggal Daniel dan istrinya yang tersisa untuk menjamu Ni Wallace, Sir. 1 jam kemudian, Ibu Wallace, Sir, melihat bahwa waktunya hampir habis dan berdiri. "Sekarang sudah terlambat. Saya harus pergi. Tolong jaga Nicole, Tuan dan Nyonya Riddle," katanya pada Damien dan Gloria. "Itulah satu-satunya keinginannya. Jangan khawatir. Kami akan melakukannya." Gloria mengangguk untuk meyakinkannya. Nicole tersentuh. Rupanya, neneknya khawatir dia tidak akan terbiasa tinggal di sini dan datang untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Bab 389. Dia tahu itu, tetap saja Nyonya Wallace, Sir, yang paling peduli padanya. Daniel, istrinya, dan anak-anak mereka melihat Nicole dan Mrs. Wallace, Sir, keluar. Saat mereka keluar pintu, Sean mengendarai sebuah Mercedes-Benz yang sederhana namun mewah. Sedan sport Mercedes-Benz ini terkenal dengan kenyamanannya. Sean memilih mobil itu dengan mempertimbangkan Nyonya Wallace, Sir. Nicole mengangkat sebelah alisnya saat melihat Sean keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Mrs. Wallace, Sir, lalu menunggu sampai neneknya masuk sebelum dia kembali ke kursi pengemudi. Nicole tersentuh oleh sikapnya yang mengharukan. Sean mungkin pendiam, tetapi dia sangat bijaksana. Tak mau berlama-lama lagi, Nicole pun masuk ke dalam mobil dan duduk di samping neneknya. Great Oak berjarak sekitar 2,5 jam hingga 3 jam berkendara dari sini.
Waktu berlalu dengan cepat ketika mereka bertiga mengobrol sepanjang jalan. Sesampainya di tempat tujuan dan sebelum keluar dari mobil, Mrs. Walleser memandang Nicole dan merasa enggan untuk pergi. Sean melihat ini dan memberi mereka sedikit waktu lagi, memberi isyarat pada Nicole untuk menyuruh neneknya naik ke atas sementara dia menunggu di bawah. Ketika Nicole dan neneknya memasuki rumah, Mrs. Walleser memegang tangan Nicole dan bertanya dengan cemas, "Katakan yang sebenarnya, mengapa Meriddleser mengatakan nilai-nilaimu turun? Apakah karena kamu? Apa kau terganggu sejak datang ke Sanjoto?" Nicole tersenyum, tidak menyangka Nyonya Walleser masih mengingatnya. "Tidak, belum ada ujian. Dia tidak tahu berapa nilaiku, dia hanya khawatir." Nyonya Walleser merasa lega. Dia mendesak Nicole dan menepuk tangannya seolah sedang memikirkan sesuatu. "Sebelumnya aku khawatir keluarga Riddle tidak akan bisa menerimamu, tapi setelah aku melihat orang tuamu dan saudara-saudaramu, dan mereka semua bersikap baik padamu, aku jadi merasa tenang. Kamu tidak perlu khawatir lagi padaku. Jaga dirimu baik-baik." Dia tidak memberitahu neneknya bahwa dia telah mentransfer sejumlah uang lagi ke rekening bank neneknya saat mereka dalam perjalanan pulang. "Aku tahu," kata Ibu Walleser sambil tersenyum. Tiba-tiba ia teringat Jared dan berkata, "Kamu tidak kecil lagi. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang kamu suka, bukalah matamu lebar-lebar. Kurasa orang yang mengantar kita pulang sore itu tidak buruk sama sekali." Nyonya Walleser tidak ingin Nicole menemukan seseorang yang kaya, tetapi dia sangat menyukai Jared. Nicole sedikit terkejut dan tersipu. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya balik, "Kau menyukainya? Apa sebenarnya yang dilakukan Jared kepada nenekku hingga nenekku sangat menyukainya?" tanya Nicole dalam benaknya. Nyonya Walleser berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Dia sangat sopan, bicaranya menyenangkan, dan saya lihat dia lembut terhadap Anda dan dalam sikapnya." Nicole mengangkat alis. "Edwin juga seorang pria sejati, kan? Dia masih merasa bahwa neneknya bias terhadap Jared." Nyonya Walleser, pergantian tangan dengan tidak sabar. "Apakah kamu mengolok-olokku?" Melihat dirinya tertangkap, Nicole berhenti bertanya. Ia bangkit dan melambai pada Walleser. "Kamu pasti lelah. Beristirahatlah lebih awal. Setelah ujian bulanan selesai, aku akan kembali menemuimu saat aku punya waktu." Setelah menemui neneknya hari ini dan mengetahui bahwa ia masih sehat, Nicole merasa sangat tenang. "Baiklah." Nyonya Walleser tersenyum lembut. Nicole membalas senyumannya lalu pergi. Di lantai bawah, Sean masih berdiri di dekat mobil. Ketika dia melihat Nicole keluar lagi, dia membuka pintu dan memberi isyarat agar Nicole menarik. Nicole tidak membuang waktu untuk masuk ke kursi belakang, dan Sean melompat kembali ke kursi pengemudi, memegang kemudi dengan satu tangan, dan melepaskan ikatan dengan tangan lainnya. Nicole tidak dapat menahan rasa syukurnya saat melihatnya. "Terima kasih sudah menunggu, Sean." Bab 390. Tidak, hanya saja mataharinya lebih besar dan lebih panas saat ini. Sean tersenyum. "Bagaimana kabar nenekmu? Apakah dia memintamu untuk tinggal?" Nicole menatap mata besar di kaca spion dan mengangguk mengiyakan. "Tidak, dia memintaku untuk berkumpul denganmu. Kelihatannya nenekmu sangat senang dengan kita." Sean menghela nafas lega. Dia menyalakan mobil dan melaju kembali menuju Sanjoto. Nicole bosan dan melirik ponselnya. Tiba-tiba, dia menerima pesan teks dari Edwin. "Tolong, bantu aku menemukan guru itu. Kalau dia tidak muncul, tamatlah riwayatku." Nicole mengangkat sebelah alisnya. Sebenarnya, dia dan Edwin tidak saling mengenal dengan baik, tetapi pagi ini Edwin mengajak neneknya jalan-jalan ke sekolah, dan dia memang memperhatikan. Jadi, neneknya merasa senang dengan budinya. Dia hanya tidak tahu mengapa dia mencari Lucifer. Sambil mendongak ke arah Sean, dia merenung sejenak lalu bertanya kepada Sean, "Apakah kamu kenal Edwin?" "Siapa namamu?" Sean bertanya-tanya sesaat. "Apakah dia orang dari keluarga Bradford, orang yang memulai perusahaan peretasan bersama Preston?" Nicole tahu bahwa selain memiliki hubungan bisnis dengan Harvey, Edwin juga tampaknya dekat dengan Preston di sekolah.
Tetapi dia tidak tahu bahwa mereka berdua sebenarnya memiliki perusahaan peretasan. Seharusnya hanya ada satu Edwin di sekolah, kata Nicole sambil berbisik. Itu dia. Mata Sean tiba-tiba menjadi gelap. Saya tidak begitu mengenal Preston dan orang Bradford itu, tetapi baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa mereka mendapat pekerjaan yang sulit, yang saya dengar mereka terima tanpa mengetahui latar belakang kliennya. Jika mereka gagal, perusahaan mereka akan bangkrut dan mungkin melibatkan keluarga Riddle juga. Baru-baru ini, Riddle Corporation telah berselisih dengan keluarga McCarthy untuk memperebutkan tanah, dan Sean tidak menyelidikinya dengan cermat. Oh, apakah kejadian ini benar-benar akan melibatkan keluarga Riddle? Itu merupakan kejutan bagi Nicole. Dia tidak bermaksud membantu Edwin, tetapi jika itu mempengaruhi keluarga Riddle, cerita lain. Lagi pula, dia juga tahu bahwa keadaan keluarga Riddle akhir-akhir ini tidak membaik. Ya, aku belum sempat menggali banyak akhir-akhir ini. Kok kamu dan Edwin bisa saling kenal begitu baik? Sean meliriknya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak begitu mengenalnya, kata Nicole tanpa ragu. Dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan orang-orang di sekitar Harvey. Baiklah, Sean tidak bertanya apa-apa lagi dan melaju tanpa bersuara. Sementara itu, Nicole diam-diam menghubungi Zeke di teleponnya. Lagi pula, sejak terakhir kali dia memberi pekerjaan, sepertinya ada ringkasan dengan itu. Dia tertegun melihat logo F setelah menggali beberapa kali. Tidak mungkin. Apakah Rowan orang yang berada di balik misi ini? Saat ini, Nicole tidak punya alasan untuk tidak membantu. Sean mengantar Nicole kembali ke Sanjoto, berharap dia kembali ke kampus karena ujian bulanannya sudah dekat. Tetapi Nicole ingin kembali ke rumah besar terlebih dahulu. Jadi Sean mengirimnya pulang sebelum dia kembali ke kantor. Begitu Nicole melangkah masuk ke dalam rumah, dia melihat Preston duduk di ruang makan mengetik di laptopnya. Mereka tidak banyak berbicara satu sama lain, tetapi dia juga sepupunya. Ketika keluarga paman keduanya beberapa kali mengucilkan dia dan orang tua sebelumnya, Preston tetap diam, yang menunjukkan bahwa dia masih orang baik. Nicole mengitari punggung Preston tanpa bersuara. Preston sedang memperbaiki beberapa kode yang rumit. Sistem cadangannya rusak sedikit demi sedikit, dan jika terjadi kesalahan, ia harus segera diperbaiki, atau kerusakannya akan semakin cepat.